Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'tallin. Jadi pembagian fi'il menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il itu dibagi menjadi dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih ini artinya huruf illat ya. Huruf aslinya ini tidak ada huruf illat. Sedangkan fi'il mu'tal artinya adalah fi'il yang salah satu hurufnya itu terdapat huruf illat yang tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-ams yang pertama, syaribal waladu al-labana. Syariba artinya telah meminum. Ya, karena ini kita berbicara tentang fi'il, maka yang akan kita soroti nanti adalah fi'il kata syariba. Syariba ini artinya telah meminum. Al-waladu, anak laki-laki itu, al-labana, susu. Jadi anak laki-laki itu meminum susu. Nah, di sini syariba adalah fi'il madi, al-waladu sebagai fa'il, al-labana sebagai maf'ul bih. Kata syariba di sini kalau kita perhatikan huruf-hurufnya tidak mengandung huruf illat. Huruf illat itu kan ada tiga ya. Alif, wawu, dan ya. Nah, kalau ada fi'il yang dalam hurufnya itu terdapat salah satu dari tiga huruf ini, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal atau fi'il yang terdapat huruf illat. Nah, kalau tidak ada tiga huruf ini, maka dia disebut dengan fi'il sahih. Nah, kalau kita lihat kata syariba ini terdiri dari huruf shin. Ini huruf shin ini disebut dengan fa fi'ilnya. Kemudian huruf ro ini disebut dengan ain fi'ilnya, dan ba ini disebut dengan lam fi'ilnya. Jadi syariba ini tiga-tiganya adalah termasuk hurufnya itu tidak ada huruf illat. Selanjutnya yang kedua adalah kasara aliyun al-ghasnah. Kasara artinya memecahkan, aliyun artinya adalah ali, al-ghasna artinya dahan. Jadi ali memecahkan dahan atau memotong ranting atau dahan. Nah, di sini kasara terdiri dari huruf kaf, sin, dan ro. Jadi tidak ada huruf alif, wawu, dan ya. Berarti ini termasuk fi'il sahih. Ya, termasuk fi'il sahih. Kenapa? Karena tidak ada huruf illatnya, tidak ada huruf alif, wawu, atau huruf ya-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah arafa at-tabibu ad-dawa'a. Arafa artinya telah mengetahui, at-tabibu dokter itu, ad-dawa'a akan obat. Di arafa fi'il madi, at-tabibu fa'il, ad-dawa'a sebagai maf'ul bih. Nah, di sini kata arafa kalau kita lihat huruf-hurufnya, pertama di sini adalah huruf ain, kedua huruf ro, ketiga huruf fa, maka di sini juga tidak terdapat huruf illat. Berarti kita katakan kata arafa ini adalah fi'il madi yang sahihul yang sahih ya. Artinya tidak ada huruf illatnya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, amaroh ad-dhabitu. Perwira itu memerintah. Nah, ini kata amaro di sini tidak juga ada huruf illatnya, artinya tidak ada huruf alif, wawu, dan ya. Ini amaro ini adalah huruf hamzah ya. Jadi ini huruf hamzah, bukan huruf alif yang tidak punya baris, makanya dibaca amaro. Di sini huruf mim dan ro, berarti tidak ada huruf illatnya. Maka ini juga disebut dengan fi'il sahih ya. Tetapi fi'il sahih ini yang bagian tiga pertama ini adalah namanya sahih salim. Arti sahih salim itu adalah fi'il sahih yang di dalam hurufnya itu tidak terdapat hamzah dan juga tidak terdapat huruf yang sama. Itu namanya fi'il sahih salim. Nah, di sini pada contoh nomor 4 ini dia ini adalah fi'il sahih, artinya tidak terdapat huruf illat. Tetapi di sini pada hurufnya yang pertama terdapat huruf hamzah.
maka ini namanya adalah fi'il shahih mahmuz. Fi'il shahih mahmuz itu adalah fi'il yang tidak ada huruf illat, akan tetapi salah satu hurufnya itu terdapat huruf hamzah. Selanjutnya kita lihat juga contoh nomor 5. Sa'ala at-tilmizu al-muallima. Sa'ala artinya telah bertanya, at-tilmizu siswa itu, al-muallima kepada guru. Jadi siswa itu bertanya kepada guru. Di sini kata sa'ala adalah fi'il madi ya. Dia ini adalah fi'il madi shahih. Tetapi di sini di tengahnya ada huruf hamzah. Berarti dia ini fi'il madi shahih mahmuz. Nah, jadi fi'il yang sahih tetapi di salah satu hurufnya itu terdapat huruf hamzah, maka namanya fi'il sahih mahmuz. Selanjutnya yang keenam, contoh yang keenam, qara'a al-qadiyyu al-hukma. Qara'a telah membaca al-qadiyyu hakim itu al-hukma akan putusan. Jadi hakim itu membacakan putusan. Kata qara'a ini adalah fi'il sahih tetapi di terakhirnya ini ada huruf hamzah. Dengan begitu dia disebut dengan fi'il shahih mahmuz ya. Jadi dari 6 contoh ini kita bisa ketahui bahwa 3 contoh yang pertama ini namanya adalah fi'il shahih salim, yaitu adalah fi'il yang tidak ada huruf illatnya, yang salah satu hurufnya juga tidak terdapat huruf hamzah atau tidak terdapat huruf yang sama, maka disebut dengan fi'il shahih salim. Selanjutnya pada contoh nomor 4, 5, dan 6 ini juga termasuk fi'il shahih karena tidak ada huruf illat. Akan tetapi salah satu hurufnya ini ada hamzah, yaitu pada kata amara di pertamanya, pada kata sa'ala di tengahnya, dan pada kata qara'a di akhirnya ini terdapat huruf hamzah. Maka disebut dengan fi'il shahih mahmuz. Berikutnya contoh nomor 7 sampai nomor 9. Nah, contoh nomor 7 ini adda ar-ra'i ghanamahu. Adda artinya menghitung, ar-ra'i peternak itu, ghanamahu kambingnya. Jadi peternak itu menghitung kambingnya atau penjaga ternak itu menghitung kambingnya. Nah, di sini yang menjadi fi'il adalah kata adda. Jadi kelihatannya seperti hanya 2 huruf ya. Sebenarnya ini adalah 3 huruf, yaitu asalnya adalah adada. Nah, kemudian ditasdidkan menjadi ada. Karena huruf dalnya ini ada 2 ya. Adada, jadi huruf dalnya disatukan, kemudian diganti dengan tasdid. Sehingga menjadi ada. Artinya, di sini ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf dal. Huruf dal ini ada 2. Ditasdidkan, kemudian dibuat menjadi 1. Asalnya adalah adada. Nah, kalau fi'il itu hurufnya terdiri dari 2 huruf yang sama, maka itu namanya fi'il mudha'af. Maka ini adalah fi'il shahih karena tidak terdapat huruf illat di dalamnya, tetapi jenis shahihnya ini adalah shahih mudha'af. Jadi kita katakan ini adalah fi'il madhi shahih mudha'af. Kalau yang di atas tadi kan fi'il madhi shahih mahmuz. Kalau yang nomor 7 sampai nomor 9 ini adalah fi'il madi shahih mudha'af karena di huruf fi'il madinya itu terdapat 2 huruf yang sama. Selanjutnya contoh nomor 8, farra as-sajinu. Farra artinya melarikan diri, as-sajinu tahanan itu. Jadi tahanan itu melarikan diri. Nah, di sini farra adalah fi'il madi. Asalnya ini faroro. Jadi ro-nya itu ada 2. Nah, karena di sini ro-nya ada 2 atau terdiri dari huruf yang sama, maka dia disebut dengan fi'il shahih mudha'af. Begitu juga nomor 9. Syadda al-waladu al-habla. Syadda mengikat al-waladu anak itu al-habla akan tali. Jadi anak itu mengikatkan talinya. Nah, di sini kata syadda asalnya adalah syadada. Kemudian dibuang 1 hurufnya diganti dengan tasdid menjadi syadda. Nah, ini disebut dengan mudha'af karena sudah ditad'ifkan. Hurufnya itu ada 2 huruf yang sama. Disebut dengan fi'il madi shahih mudha'af. Berikutnya kita masuk ke contoh nomor 10, 11 dan 12. Oke. Contoh nomor 10. Wathaba an-namiru.
Wathaba artinya mengaum, an-namiru macan itu. Jadi macan itu melompat atau menerkam. Macan itu menerkam. Nah, di sini fiilnya adalah kata wathaba. Wathaba ini artinya menerkam. Di sini kalau kita lihat pada awalnya terdapat huruf wawu, yang mana huruf wawu ini adalah salah satu huruf illat. Tadi kan kita sudah katakan huruf illat itu banyaknya ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga itu ya. Yang ketiga itu ya. Ya, alif, wawu, dan ya. Nah, di sini ada huruf wawu di awalnya. Berarti ini disebut dengan fi'il madi mu'tal. Nah, atau fi'il madi yang terdapat huruf illat, yaitu di awalnya. Ini namanya adalah fi'il mu'tal, berarti ya, bukan fi'il sahih. Kenapa? Karena di awalnya terdapat huruf illat. Begitu juga contoh nomor 11. Wajada Hasanun kitabahu. Hasan menemukan bukunya. Wajada artinya menemukan, Hasanun Hasan, kitabahu bukunya. Jadi Hasan menemukan bukunya. Nah, di sini kata wajada di awalnya ini terdapat huruf wawu. Di awalnya. Huruf wawu ini adalah termasuk huruf illat. Maka di sini dia disebut dengan fi'il madi mu'tal karena salah satu hurufnya terdapat huruf illat. Selanjutnya contoh nomor 12. Wahaba li abi sa'atan. Wahaba artinya memberikan, li kepadaku, abi ayahku, sa'atan jam tangan. Jadi ayahku memberikanku jam tangan. Nah, kata wahaba di sini adalah fi'il mu'tal karena di awalnya ini terdapat huruf illat yaitu wawu. Berikutnya contoh nomor 13, 14 dan 15. Nala al-mazlumu haqqahu. Orang yang terzalimi itu mendapatkan haknya. Di sini kata nala yang artinya mendapatkan, salah satu hurufnya itu terdapat huruf illat yaitu alif di tengahnya ini ya. Nala. Ini adalah huruf alif, di mana huruf alif ini termasuk huruf illat, sehingga kata nala ini dinamakan fi'il madi yang mu'tal. Bukan sahih ya, fi'il madi mu'tal. Nah, mana huruf illatnya? Huruf illatnya ini ada di tengah, yaitu alif. Begitu juga contoh nomor 13. Mala al-jidaru, tembok itu miring. Nah, kata mala di sini adalah fi'il madi yang di tengahnya ini ada huruf illat berupa alif. Begitu juga contoh nama as-sabiyu, anak kecil itu tidur. Kata nama ini adalah fi'il madi yang di tengahnya itu ada huruf illat yaitu alif. Nah, dengan demikian contoh nomor 13, 14 dan 15 ini adalah fi'il mu'tal yang terdapat huruf illat di tengahnya. Nah, selanjutnya ada huruf illat, ada fi'il yang huruf illatnya itu di akhir. Ya, ada yang di awal, di tengah dan di akhir. Nah, nomor 16, 17 dan 18 ini adalah contoh huruf-huruf contoh fi'il-fi'il yang huruf illatnya itu ada di akhir. Contohnya di sini adalah Roma al-la'ibu al-qurata. Roma artinya melempar, al-la'ibu pemain itu, al-qurata bola. Jadi pemain itu melempar bola. Di sini kata Roma terdapat huruf illat. Salah satu hurufnya ada huruf illat yaitu alif maksurah. Ya, Roma. Kemudian contoh nomor 17, khosyan nasiku robbahu. Khosya takut, an-nasiku orang yang beribadah itu robbahu kepada Tuhannya. Jadi orang yang beribadah itu takut kepada Tuhan. Nah, di sini kata khosya juga terdapat huruf illat di akhirnya. Selanjutnya nomor 18, sarwa al-muhadzabu. Orang yang terdidik itu mulia. Nah, di sini ada huruf illat di akhirnya yaitu wawu. Nah, berarti huruf illat itu kadang dia ada di awal seperti contoh nomor 10 sampai nomor 12. Terkadang juga ada di tengah seperti contoh nomor 13 sampai nomor 15, dan terkadang juga huruf illat itu ada di akhir seperti contoh nomor 16 sampai nomor 18. Selanjutnya nomor 19 sampai 21 ya. Nah, nomor 19 sampai 21 ini kalau kita perhatikan terdapat dua huruf illat. Contohnya wa'a al-mujiddu darsahu. Wa'a artinya memahami, al-mujiddu orang yang sungguh-sungguh itu atau orang yang rajin itu, darsahu pelajarannya. Jadi
Anak yang sungguh-sungguh itu memahami pelajaran. Sini kata wa'a terdapat dua huruf illat, yaitu di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Nah, fiil yang terdapat dua huruf illat disebut dengan fiil mu'tal lafif mapruk. Ya, fiil mu'tal lafif mapruk namanya. Jadi ada dua huruf illatnya. Begitu juga nomor 20 dan 21. Ini ada kata wafas sadiqu, teman itu memenuhi janjinya. Waqa al-ghilafu al-kitabah. Waqa artinya menjaga, al-ghilafu cover itu, al-kitabah buku. Jadi cover itu melindungi buku. Nah, di sini kata waqa terdapat dua huruf illat, yaitu wawu dan alif, ya, secara terpisah, alif maksurah. Begitu juga dengan kata wafa, itu ada huruf illat wawu dan alif. Nah, berikutnya contoh nomor 22, 23 dan 24. Tawa al-katibu ar-risalata. Penulis itu melipat suratnya. Nah, di sini kata tawa terdapat dua illat juga, ya, tapi huruf illatnya beriringan, ya, di tengah dan di akhirnya, yaitu ada wawu dan ada alif, ya. Selanjutnya awa az-zi'bu. Ya, serigala itu melolong. Selanjutnya lawal hadadu al-hadida. Pandai besi itu menempa besi. Nah, ini kata lawa terdapat dua huruf illat, yaitu wawu dan ya, wawu dan alif. Begitu juga dengan awa. Terdapat dua huruf illat, yaitu wawu dan alif maksurah. Nah, huruf illatnya bersamaan atau beriringan. Ini disebut dengan huruf dengan fiil madi mu'tal lafif makrun. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Arafta fid durusi sabiqati hurufal illati wa hiyal alifu wal wawu wal ya'u. Kamu dapat mengetahui pada pelajaran yang sudah lewat bahwasanya huruf illat itu alif, wawu dan ya. Ya, jadi huruf illat itu ada tiga, yaitu alif, wawu dan ya. Fanzur izan ilal amsilati tis'atil ula. Maka lihatlah kepada 9 contoh pertama. Fahal tajidu fi ayyi fi'lin minha harfa illatin fi awalihi aw wasatihi aw akhirihi. Apakah kamu menemukan adanya huruf illat baik itu di awalnya, di tengahnya atau di akhirnya? Al-jawabu la. Jawabannya adalah tidak. Hadhil af'alu wa asbahuha allati lam yakun harfa min hurufil asliyati harfa illatin. Nah, kita ulang ya. Wa asbahuha allati lam yakun harfun min hurufiha al-asliyati harfa illatin tusamma af'alan sahihatan. Nah, jadi fiil-fiil yang dalam huruf-hurufnya yang asli itu tidak terdapat huruf illat itu disebut dengan fiil sahih. Nah, jadi contoh nomor 1 sampai nomor 9 ini, ya, ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 ini semuanya adalah fiil sahih. Summan zursanian, kemudian lihatlah untuk yang kedua kalinya ilal amsilatis salasatil ula, pada 3 contoh pertama. Tajidu anna kulla fi'lin fiha hurufuhu sahihatun. Kamu bisa melihat bahwasanya setiap fiil di situ huruf-hurufnya ini adalah sahih. Walam yakun ahaduha hamzah, dan juga tidak terdapat hamzah. Walam tastamil ala tad'ib, dan juga tidak ada huruf yang kembar, ya, atau dua pengulangan gitu. Ada dua huruf yang sama, tidak ada. Wa huwa ayyakunal harfasani minal fi'li min nau'il harfis salis, yaitu huruf yang keduanya sama dengan huruf yang ketiganya. Nah, itu tidak ada. Hazihil af'alul lati salimat minal hamzi wat tad'ib tusamma af'alan salimatan. Jadi fiil-fiil yang selamat dari hamzah dan pengulangan huruf ini disebut dengan fiil salim, sehingga namanya adalah fiil sahih salim, ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Berikutnya, wa idza ta'ammalta al-amsilatas salasatas saniyata ra'aita anna fi kulli fi'lin minha hamzatun, imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhirih. Wa kullu fi'lin min hadhil af'al wa amsalihha
yusamma mahmuzan. Nah, kalau kita perhatikan 3 contoh yang kedua, di situ setiap fiilnya itu ada huruf hamzahnya. Apakah itu di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Maka setiap fiil yang terdapat huruf hamzah disebut dengan fiil mahmuz. Sehingga namanya fiil sahih mahmuz. Wa bi ta'ammul fil amsilatis salasah as-salisah, dan kalau kita perhatikan 3 contoh yang ketiga, tara anna kulla fi'lin fiha mudha'afun harfahu tsani wa salis min nau'in wahid. Kita akan menemukan bahwa hurufnya itu huruf fiil yang keduanya dan huruf fiil yang ketiganya itu dari bentuk yang sama atau dari jenis yang sama. Fa aslul fi'li al-awwali, maka asal fi'il yang pertama adada. Nah, fa'udgimatid dalu, kemudian dimasukkan huruf dalnya, al-ula yang pertama, fid dalisaniyati pada dal yang kedua. Wasarata harfan wahidan, sehingga menjadi satu huruf. Musyaddadan yang ditasdidkan, au mudha'afan atau yang ditekankan. Wa kadzalika yuqalu fi farra wa syadda, sehingga dikatakan pada kata farra dan syadda. Wa kullu fi'lin min hadzal af'ali wa nadhairuha yusamma mudha'afan. Dan setiap fi'il yang sama dengan contoh fi'il-fi'il ini disebut dengan fi'il mudha'af. Namanya fi'il sahih mudha'af. Selanjutnya, wa idza raja'ta al-amsilatal baqiyah mubtadi'an minal misalil ashir ilal akhir, dan kalau kita lihat contoh mulai dari contoh nomor 9, mulai dari contoh nomor 10 sampai terakhir itu, wajadta anna kulla fi'lin fiha yashtamilu ala harfin aw harfaini min hurufil illah. Maka kamu akan menemukan bahwa fi'il-fi'il itu salah satu hurufnya atau dua hurufnya itu terdapat huruf illah. Imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhirih. Kadang di awalnya, kadang di tengahnya, dan kadang di akhirnya. Wa hadhil af'alu wa ma yashbahuhu tusamma af'alan mu'tallatan. Dan fi'il-fi'il ini wa ma yushbihuha, ya, dan apa yang diserupakan dengannya atau yang serupa dengannya, tusamma af'alan mu'tallatan. Maka dia dinamakan fi'il mu'tal atau fi'il yang terdapat huruf illat. Ya. Fa fil amsilatis salasatir rabi'ah, pada 3 contoh yang keempat, tajidu harfal illati wa huwa al-wawu fi awwali kulli fi'lin. Kamu akan menemukan bahwasanya huruf illatnya itu yaitu yang berupa wawu terdapat di awal setiap fi'il. Wa yusammal fi'lu hina izin misalan, sehingga dia disebut dengan fi'il misal. Jadi fi'il mu'tal yang terdapat illat di awal hurufnya maka disebut dengan fi'il mu'tal misal atau fi'il misal. Wa fil amsilatis salasah al-khamisah taro harfal illati fi wasati kulli fi'lin. Sedangkan pada 3 contoh yang kelima kita menemukan bahwa huruf illatnya itu ada di tengah fi'ilnya. Wa yusamma hadza al-fi'lu hadzal fi'lu ajwab. Nah, disebut namanya fi'il ini adalah fi'il ajwab. Jadi fi'il yang huruf illatnya ada di tengah itu disebut dengan fi'il ajwaf. Wal af'alu fil amsilatis salasah as-sadisah, dan fi'il-fi'il yang pada contoh nomor 3 bagian ke-6, akhiru kulli minha harfa illatin. Akhir-akhir dari tiap keduanya itu adalah terdapat huruf illat. Akhiru kulli minha harfu illatin. Wa yusammal fi'lu fi tilkal hali naqison, dan fi'ilnya disebut dengan fi'il naqis. Jadi fi'il-fi'il yang terdapat huruf illat di akhirnya disebut dengan fi'il naqis. Wa idza nazarta al-af'ala fil amsilatis salasatis sabi'ah, dan apabila kamu perhatikan fi'il-fi'il yang ada pada 3 contoh yang ketujuh, ra'aita, kamu akan melihat awwalaha harfa illatin wa akhiraha kadzalik. Kamu akan melihat bahwa awalnya itu terdapat huruf illat dan di akhirnya juga terdapat huruf illat. Wa yusamma kullu fi'lin minha lafifan mafruqan, sehingga disebut dia dengan fi'il lafif mafruq. Nah, jadi huruf fi'il yang terdapat 2 huruf illat yaitu di awal dan di akhirnya maka disebut dengan fi'il lafif mafruq.
Ammal af'alu fil amsilatis salasah al-akhirah. Adapun fiil-fiil pada tiga contoh terakhir, fawasatuha harfu illatin wa akhiruha harfu illatin. Maka di awalnya ada huruf illat, di akhirnya juga ada huruf illat. Wa kullu fi'lin min amsali hadhil af'ali, dan tiap-tiap fiil dari contoh-contoh fiil ini yusamma lafifan makrunan, disebut dengan fiil lafif makrun. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Nah, ini yang perlu dihafalkan, diingat-ingat kaidah ini. Al-fi'lus shahihu, fi'il sahih itu adalah ma kana kullu harfin min hurufil asliyati sahihan. Apabila huruf-huruf aslinya itu terdiri dari huruf sahih. Wa huwa anwa'un salasah, itu ada tiga. Yang pertama as-salimu, ada fi'il sahih salim. Maka khalian minal hamzi wat tad'ifi, apabila fiil ini tidak ada hamzahnya dan juga hurufnya itu tidak ada pengulangan. Kemudian yang kedua, yang B, al-mahmuzu, ada namanya fiil sahih tapi mahmuz. Maka ahadu hurufihil asliyah hamzatun, apabila salah satu daripada huruf aslinya itu terdapat huruf hamzah, maka ini disebut dengan fiil mahmuz. Selanjutnya adalah al-mudha'afu, fi'il mudha'af. Maka harfahu ats-tsani wa tsalis min jinsin wahidin. Apabila huruf aslinya, baik huruf aslinya yang pertama ataupun yang ketiga, yang kedua ataupun yang ketiga, itu terdiri dari jenis yang sama, maka itu disebut dengan fi'il mudha'af. Selanjutnya sekarang fi'il mu'tal. Al-fi'lul mu'tallu huwa makana ba'du hurufihil asliyati min ahrufil illati wa huwa anwa'un khamsah. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang sebagian huruf aslinya itu terdapat huruf illat. Ini banyaknya ada 5 macam. Yang pertama adalah al-mithalu, fi'il misal. Makana awwaluhu harfa illatin, yaitu adalah fi'il yang di awalnya terdapat huruf illat. Jadi fi'il yang di awalnya terdapat huruf illat disebut dengan fi'il misal. Yang kedua adalah al-ajwafu, ajwaf. Makana wasatuhu harfa illatin, yaitu adalah fi'il yang di tengahnya terdapat huruf illat. Jadi kalau huruf illatnya itu ada di tengah, maka namanya adalah fi'il ajwaf. Yang ketiga an-naqisu, fi'il naqis. Makana akhiruhu harfa illatin, yaitu adalah fiil-fiil yang huruf terakhirnya terdapat huruf illat. Jadi kalau huruf illatnya ada di huruf terakhirnya, namanya adalah fiil naqis. Selanjutnya al-lafiful mafruq, lafif mafruq. Makana awwaluhu wa akhiruhu harfai illatin, apabila awalnya dan akhirnya terdapat dua huruf illat. Jadi huruf illatnya ada dua, yaitu di awalnya dan di akhirnya. Ini disebut dengan fi'il lafif mafruq. Selanjutnya al-lafiful makrun, lafif makrun. Makana wasatuhu wa akhiruhu harfai illatin, apabila hurufnya yang di tengah dan hurufnya yang di akhir terdapat dua huruf illat atau terdiri dari dua huruf illat, disebut dengan lafif makrun. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada contoh-contoh di atas dan kita akan menyimpulkan pembahasan kali ini. Baik, kita mulai dari contoh nomor 1 sampai nomor 3. Jadi contoh nomor 1 sampai nomor 3 ini disebut dengan fi'il shahih salim. Kenapa disebut fi'il shahih? Karena salah satu hurufnya itu tidak terdapat huruf illat. Kenapa disebut fi'il salim? Karena salah satu hurufnya ini tidak terdiri dari hamzah atau tidak terdiri dari huruf yang sama jenisnya. Nah, sehingga disebut dengan fi'il shahih salim. Selanjutnya contoh yang dari nomor 3 sampai yang dari nomor 4 sampai nomor 6 ini disebut dengan fi'il shahih mahmuz. Disebut fi'il shahih karena tidak terdapat huruf illat. Disebut fi'il mahmuz karena salah satu hurufnya itu terdapat huruf hamzah.
Pada kata amaro terdapat huruf hamzah di awalnya. Pada kata sa'ala terdapat huruf hamzah di tengahnya. Dan pada kata qara'a terdapat huruf hamzah di akhirnya. Sehingga disebut dengan fi'il shahih mahmuz. Berikutnya contoh nomor 7, 8, dan 9. Ya, pada contoh nomor 7, 8, dan 9 ini juga fi'il shahih. Tapi namanya adalah shahih mudha'af. Disebut fi'il shahih karena tidak ada huruf illat, tetapi disebut dengan mudha'af karena di sini terdapat dua huruf yang sama. Kata adda asalnya adalah adada, berarti ada dua huruf dal di tengah dan di akhirnya. Kata farro ini asalnya adalah faroro, jadi ada dua huruf ro. Dan kata syadda asalnya adalah syadada, jadi ada dua huruf dal. Nah, fi'il yang terdapat dua huruf yang sama disebut dengan mudha'af. Sehingga contoh nomor 7 sampai nomor 9 ini namanya adalah fi'il shahih mudha'af. Berikutnya contoh nomor 10, 11, dan 12. Nah, pada contoh nomor 10, 11, dan 12 ini terdapat huruf illat di awalnya. Kata wasaba huruf illatnya di sini wawu di awalnya. Wajada juga ada wawu di awalnya dan wahaba ada wawu di awalnya. Nah, kalau terdapat huruf illat di awalnya, dia disebut dengan fi'il mu'tal misal. Jadi disebut fi'il mu'tal karena terdapat huruf illat, disebut fi'il misal karena huruf illatnya ada di awal. Selanjutnya contoh nomor 13 sampai nomor 15 ini kata nala, mala, dan nama. Kita perhatikan di sini ada huruf illat di akhirnya, yaitu roma, khosya, dan sarwa. Itu ada huruf illat di akhirnya. Nah, fi'il yang ada huruf illat di akhirnya ini disebut dengan fi'il mu'tal naqis. Disebut fi'il mu'tal karena terdapat huruf illat, disebut naqis karena huruf illatnya ada di akhir. Berikutnya contoh nomor 19 sampai nomor 21 ini terdapat dua huruf illat. Tetapi di sini huruf illatnya pada huruf pertama dan huruf terakhirnya. Nah, fi'il yang ada huruf illat di awal dan di akhir disebut dengan fi'il lafif mafruk. Namanya adalah fi'il mu'tal lafif mafruk. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu dari nomor 22 sampai nomor 24. Ini juga terdapat dua huruf illat, tetapi huruf illatnya ada di tengah dan di akhir, ya, bukan di awal dan di akhir, tapi di tengah dan di akhir. Nah, huruf fi'il yang ada huruf illat di tengah dan di akhirnya ini disebut dengan fi'il lafif makrun. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan seputar fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Jadi kalau dilihat dari segi hurufnya apakah terdapat huruf illat atau tidak, itu terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih sendiri terbagi menjadi tiga, ada fi'il shahih salim, ada fi'il shahih mahmuz, dan ada fi'il shahih mudha'af. Sedangkan fi'il mu'tal itu terbagi menjadi lima, ada fi'il misal, ada fi'il ajwaf, ada fi'il naqis, ada fi'il lafif mapruk, dan ada fi'il lafif makrun. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita cukupkan pembahasan kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.